Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penulisan huruf kapital, huruf miring pada penulisan kata. Di sini saya Diana Safitri sebagai moderator. Kemudian ada Arianti Sabila sebagai pemateri 1, kemudian Zulfa Lairatul Husna sebagai pemateri kedua, kemudian Putri Amelia sebagai pemateri 3. Langsung saja kepada pemateri 1, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama seseorang. Kita juga harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, penggunaan huruf kapital untuk nama orang Bambang Pamungkas dan Liliana Natsir. Selain nama orang, huruf kapital juga digunakan untuk julukan bagi seseorang. Contohnya, penggunaan huruf kapital untuk julukan seseorang seperti Jenderal Kancil dan Dewa Petir. Namun, tidak perlu menuliskan huruf kapital untuk nama jenis atau satuan ukuran, teman-teman. Contohnya seperti burung elang dan 10 kg. Huruf kapital juga tidak perlu digunakan untuk huruf pertama kata yang bermakna anak dari dan huruf pertama kata tugas. Contohnya Aditya Chandra bin Dimas Jaya dan ayam jantan dari timur. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Bentuk ulang sempurna atau dwilingga misalnya undang-undang, rumah-rumah. Penulisan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Kesusastraan, buku Negara Kertagama karangan Prapanca, surat kabar Suara Karya. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu, tapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Gracemia mangostana. Politik David et Impera pernah merajalela di negeri ini. Weltans Chow antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia, tetapi negara itu telah mengalami 4 kudeta. Penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari 2 kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, pembuatan menulis atau menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dalam kurung, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pengertian perkataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara penulisan yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Menurut buku pedoman mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia, penulisan kata dikelompokkan menjadi 11, yaitu 1. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain. Contohnya, Bapak minum kopi. 2. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, dicabut,
menambal, pegangan. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, duduk-duduk, hujan-hujan. 4. Gabungan kata. Gabungan kata yang biasa disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. 5. Kata ganti, ku, kau, mu, nya. Ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti dan mendahulunya. Contoh, bajuku, kau ambil, laptopmu, miliknya. 6. Kata depan, di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di kampus, ke masjid, dari rumah. 7. Kata si dan sang. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si pemberani, sang pujangga. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku ini. Siapakah pelaku penikaman minggu lalu? Selanjutnya yaitu singkatan. Bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, gelar, jabatan diikuti dengan tanda titik. Contohnya Dr. Ir A. Haryadi atau Dr. Ir. Haryadi, Dr. Usman atau Dr. Usman. Selanjutnya itu akronim. Singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN atau Unit Nations. 11. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, dan isi. Selanjutnya itu penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua. Kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti perincian, contohnya yaitu 15, 17, 1945-an. Selanjutnya kesimpulan. Pemakaian huruf diantaranya mengenai huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, penggalan kata, pemakaian huruf kapital, dan huruf miring. Pemakaian huruf kapital diantaranya yaitu huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama. Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar kehormatan keturunan dan keagamaan diikuti nama orang, misalnya Mahaputra, Yamin, Sultan Hasanuddin. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Adapun saran yang dapat menyusun sampaian, yaitu kita sebagai calon pendidik harus selalu menggali potensi yang ada pada diri kita. Cara menggali potensi dapat dilakukan salah satunya dengan cara mempelajari makalah ini. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, setelah pembacaan materi, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kami batasi 3 pertanyaan. Kepada kakak-kakak yang akan bertanya, kami persilahkan. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.